Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, merupakan ulama fikih generasi paling awal yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Salah satu gurunya ialah Syekh Ahmad bin Abu Sulaiman, ulama fikih kenamaan asal Kufah. Kepadanya Abu Hanifah nyantri selama 18 tahun. Usianya masih muda sekali, 22 tahun. Ketika salah satu kerabat Syekh Ahmad di Basrah wafat, beliau merasa cukup mewakilkannya pada Abu Hanifah, jadi pengajar, mufti, dan pengarah dialog. Ketika mengemban tugas itulah Abu Hanifah mendapati banyak pertanyaan datang kepadanya. Di zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah, terdapat sekelompok orang ateis, yaitu orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan dan menganggap semua alam yang ada di dunia tercipta begitu saja secara kebetulan, termasuk langit, bumi, laut, dan gunung. Syekh Nawawi pernah bercerita terkait kisah seorang pemeluk ateis di zaman Syekh Ahmad, gurunya Abu Hanifah. Ia telah berhasil membungkam ulama melalui satu pertanyaan, perihal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak memiliki tempat. Tetapi ia belum puas. Ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaannya. Masih tersisakah seseorang di antara ulama kalian? Tanya ateis itu di depan para menteri dan jamaah. Para menteri menjawab, iya, ada seorang ulama bernama Syekh Ahmad. Datanglah kalian padanya, mintalah dia untuk datang menghadapku, ujar ateis itu kemudian. Sang menteri pun mendatangi Syekh Ahmad untuk menghadap raja yang ateis itu. Syekh Ahmad yang memahami duduk perkaranya meminta waktu senggang semalam. Beliau sangat memahami bahwa ulama yang lainnya telah kalah di hadapan sang raja. Pagi harinya sebelum berangkat, ia menghadap Abu Hanifah, murid kesayangannya. Ketika itu usia Abu Hanifah masih muda sekali. Kenapa guru kelihatan putus asa? Tanya Abu Hanifah ketika mendapati gurunya murung. Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa sedangkan aku diminta menghadap raja ateis yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu aku mimpi tidak enak semalam, terang Syekh Ahmad. Apa itu? Tanya Abu Hanifah penasaran. Aku melihat rumah yang luas dan penuh hiasan, yang di dalamnya tertanam pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi, dan memakan buah, daun dan dahannya, hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama, dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu. Guruku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajariku ilmu tabir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan aku menafsirkannya, aku sungguh akan melakukannya. Tafsirkanlah mimpi itu, hai Nu'man, sahut Syekh Ahmad tak sabar. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung bata yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah sang raja ateis, dan singa yang bunuhnya adalah aku. Maka berangkatlah engkau dengan membawaku. Dengan begitu, berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, aku memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu, kata Abu Hanifah menafsirkan mimpi itu. Syekh Ahmad sangat senang mendengar hal itu. Mereka mendatangi tempat perjanjiannya dengan para menteri. Mereka pun datang dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Ahmad. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berada di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Kemudian sang raja pun tiba dan langsung menuju singgasana. Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku? Tantang raja ateis itu. Suasana hening. Bahkan Syekh Ahmad sendiri pun belum menjawab. Apa-apaan ini? Bertanyalah. Aku orang yang mampu menjawab pertanyaanmu. Abu Hanifah memancing sang raja mengeluarkan pertanyaan yang sudah membungkam para ulama tersebut. Beliau yakin akan bisa menjawab meskipun dirinya masih teramat muda. Kemudian raja ateis itu pun bertanya, siapa engkau hai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana dengan para sesepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu?
Bagaimana dengan para pembesar yang telah kalah di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya?" Abu Hanifah pun menjawab, "Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah. Allah meletakkannya untuk para ulama." "Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku?" tegas raja ateis itu. Abu Hanifah mengangguk. Sedikit pun ia tak merasa gentar harus berdebat dengan raja. Di sisi lain, ia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat bahwa ialah pemenangnya nanti. Ia pun mulai terlibat perdebatan tanya jawab sengit dengan sang raja. Kemudian raja ateis itu bertanya, "Apakah Allah itu ada?" Imam Abu Hanifah pun menjawab, "Iya, dia ada." Lalu raja itu bertanya lagi, "Di mana dia?" "Dia tidak memiliki tempat berdiam," jawab Imam Abu Hanifah. Raja itu bertanya lagi, "Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Buktinya ada di badanmu sendiri." "Apa itu?" tanya raja itu. "Apakah badanmu memiliki ruh?" tanya balik Imam Abu Hanifah. "Tentu saja iya," jawab raja itu. "Di mana rohmu? Apakah di kepala? Apakah di perut? Atau bahkan di kakimu?" tanya Imam Abu Hanifah lagi. Sang raja pun kebingungan. Ia tak bisa menjawab. Untuk kali pertama, ia harus bungkam di hadapan anak muda. Tetapi Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya. Beliau kemudian meminta segelas susu. Imam Abu Hanifah bertanya lagi, "Apakah susu ini memiliki lemak?" Sang raja pun berkata, "Iya, tentu saja ada." "Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawahnya?" tanya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah lantas menimpali, "Sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya. Allah tidak memiliki tempat di alam semesta." "Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya?" tanya raja untuk kedua kalinya kepada Abu Hanifah. "Tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya," jawab Imam Abu Hanifah. "Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu tak memiliki awal dan akhir?" tanya raja lagi. Imam Abu Hanifah berkata, "Ini dalilnya juga ada di badanmu." "Apa itu?" tanya raja. Kemudian Imam Abu Hanifah bertanya balik, "Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu?" Raja pun menjawab, "Tak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah kelingkingku." Imam Abu Hanifah pun berkata, "Maka seperti itulah Allah. Tidak ada sesuatu di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya." "Masih ada satu pertanyaan lagi," kata sang raja setelah dua pertanyaan berhasil Abu Hanifah jawab. "Akan saya jawab, insya Allah," jawab Imam Abu Hanifah. "Apa pekerjaan Allah sekarang?" tanya raja ateis itu. Mendengar pertanyaan terakhir itu, Abu Hanifah tidak langsung menjawab. "Engkau kebalik. Seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana, dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab seandainya kau bersedia turun." Sang raja turun dari singgasana mengiyakan, dan Abu Hanifah ganti menduduki singgasana sang raja. Ketika beliau di atas mimbar, raja mengulang pertanyaan tadi. "Jawablah, apa pekerjaan Allah sekarang?" katanya. Imam Abu Hanifah pun menjawab, "Pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah, dan Dia menaikkan orang yang benar sepertiku dari bawah ke atas." Sang raja diam tak berkutik. 3 pertanyaan yang diajukannya tak lagi membungkam lawan. Justru ia takluk di hadapan anak muda di bawah singgasananya sendiri. Dengan demikian, mimpi Syekh Ahmad benar. Melalui keistimewaan nalarnya itu, kelak Abu Hanifah dikenal sebagai imam mazhab paling rasional ketimbang para imam sesudahnya. Itulah kisah tentang Imam Abu Hanifah yang berhasil membungkam raja ateis tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.